Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas Visual Basic. Kita akan bahas kuis yang pernah saya share di beberapa komunitas di Facebook. Nah, ini untuk melatih atau mengasah logika pemrograman kita. Oke, seperti ini, yaitu buat fungsi di Visual Basic for Application untuk menampilkan angka dengan pola segitiga berdasarkan parameter yang dikirim. Di sini parameter yang dikirim 5, maka keluarannya 1, 1, 2, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Kita akan belajar flowchartnya dulu sebelum kita menuliskan kode pemrograman. Oke, di sini adalah kita inisialisasi atau deklarasikan atau siapkan para variabel, yaitu di sini 6 untuk parameter inputnya, I untuk perulangan, dan S itu adalah untuk menampung string. Oke, di sini adalah untuk memasukkan 6 itu berapa, kemudian kita mulai I itu sama dengan 1. Nah, kita kondisikan apakah I lebih kecil sama dengan 6. Apabila lebih kecil, maka dia tambahkan variabel teks seperti ini. Dan ini saya anggap sebagai concatenate ya. Nah, kemudian setelah itu kita cetak yang namanya adalah S, variabel S ini. Kita lanjutkan, yaitu kita akan melakukan increment pada nilai I di sini. Oke, setelah itu dia akan dilanjut kembali naik ke atas. Apakah I saat ini itu masih lebih kecil sama dengan 6? Jika iya, maka dia akan mengulangi perintah ini. Lanjut lagi sampai sini, apakah I lebih kecil sama dengan 6? Jika iya, dia akan proses ini lagi dan seterusnya sampai I itu sudah tidak lebih kecil dari 6. Kalau sudah tidak lebih kecil dari 6 di sini, maka dia sudah selesai atau keluar dari looping. Nah, di sini ini adalah blok looping, blok perulangan atau looping. Nah, di sini untuk menentukan kondisi perulangan. Oke, sekarang kita masuk ke pemrogramannya. Kita sudah masuk ke jendela editor Visual Basic di Microsoft Excel. Kita klik kanan, kemudian pilih Insert, kemudian kita pilih Modul. Nah, kita akan buat yang namanya prosedur atau subroutine, yaitu triangle 6. Public sub triangle 6. Maksudnya adalah angka dengan pola segitiga. Nah, di sini parameternya adalah P6, maksudnya adalah number seperti yang di flowchart ya. As kita gunakan integer saja. Oke. Kemudian kita deklarasikan yaitu I untuk perulangan, as integer, S sebagai penampung teks. Seperti ini. Kemudian baru kita lakukan looping for I sama dengan 1 to P6. Oke, kemudian baru di sini S-nya baru kita masukkan nilainya. S sama dengan S concatenate dengan I, ini kita tambahkan spasi biar lebih rapi pada saat dijalankan. Baru kita cetak menggunakan debug ya. S, oke. Nah, di sini kemudian kita lanjut dengan selesai perulangan. Next, I. Seperti ini. Sekarang kita coba masuk ke immediate window, kemudian kita ketikkan triangle 6 spasi misalnya 5. Kita enter. Nah, seperti ini dia. Sekarang kita ganti lagi, misalnya jadi 10. Ya, seperti ini. Sebagai bonus, saya akan menambahkan
kode pemrograman di app script-nya Google Sheet ya. Terlebih dahulu kita buka browser, kemudian kita buka Google Drive, dan kita bisa create atau kita buka worksheet yang sudah kita punya, atau kita bisa buat baru. Untuk menambahkan kode pemrograman di Google Sheet, kita masuk ke menu. Di sini ada yang namanya adalah extension. Nah, kemudian di sini ada yang namanya adalah app script. Kita klik app script di sini. Oke, kita akan akan ditampilkan atau diarahkan ke jendela editor pemrograman, yaitu app script di Google ya. Nah, kita sudah diberikan atau sudah disediakan jendela pemrograman di sini. Oke, nah sekarang kita bisa menambahkan yang namanya adalah kode pemrograman. Yang sebelumnya kita menggunakan Visual Basic, di sini kita menggunakan JavaScript. Oke, kalau PB itu standarnya kita menggunakan Lazenky Naming Convention, yaitu penamaannya biasanya untuk fungsi, properti, dan lain-lain menggunakan proper case, yaitu huruf besar, kemudian huruf kecil, kemudian ada suku kata lagi huruf besar. Bedanya dengan di Java ataupun ini menggunakan Pascal case, yaitu huruf kecil di awal kalau untuk fungsi ya, kemudian sisanya menggunakan proper case. Nah, kita akan coba kita buat yang namanya adalah function. Di sini kita gunakan namanya, kita samakan dengan yang sebelumnya, tapi huruf awalnya adalah huruf kecil. Triangle 6 seperti ini. Kemudian kita tentukan variabelnya. Oke. Setelah itu baru kita deklarasikan variabel lagi. Kita cukup deklarasikan variabel yang namanya adalah s saja. Kenapa? Untuk i kita bisa deklarasikan variabel di dalam blok looping. Oke, sekarang kita buka untuk loopingnya. For di sini baru kita tentukan let i sama dengan 1, i lebih kecil di sini sama dengan P6. Oke, i plus plus seperti ini. Kemudian baru kita nilainya untuk s-nya adalah sama dengan kita tambahkan gini, plus sama dengan ini berarti untuk menampung buffer concatenate-nya kita menggunakan plus sama dengan ya untuk increment-nya sebenarnya. Oke, kemudian di sini kita tambahkan i ditambah dengan ini spasinya seperti ini. Oke, seperti ini saja. Setelah itu untuk mengujinya, karena di sini ada parameter, maka kita tidak bisa langsung mengujinya. Kita buatkan satu fungsi tes namanya function test di sini. Oke, tanpa parameter. Baru kita bisa jalankan triangle 6, misalnya kita tentukan 5. Oke, maaf, di sini belum dilakukan cetak ya. Untuk mencetak di PBA, kalau masuk ke jendela debug mode ya, kita menggunakan debug titik print. Nah, di JavaScript itu atau di app script di sini itu disediakan yang namanya adalah console. Nah, kita ketikkan saja console. Nah, kita bisa menggunakan info atau log. Nah, di sini saya coba buat yang namanya adalah log. Seperti ini. Nah, kita S yang kita cetak. Setelah itu baru kita simpan. Sebelum bisa dieksekusi, ini masih belum muncul. Nah, untuk menyimpannya kita bisa klik yang ini nih, save project, atau kita bisa menekan shortcut Ctrl S. Nah, kita klik di sini save project, klik. Oke, menunggu proses penyimpanan. Setelah selesai, ini sudah aktif. Nah, ini juga. Nah, kita pilih yang namanya adalah test di sini. Setelah itu baru kita jalankan run yang ada di sini. Kita klik run. Nah, ini baru muncul ya, 1, 1, 2 dan seterusnya.
seperti ini di AppScript. Demikianlah video kali ini kita sudah tuntaskan. Apabila ada masukan, kritikan, ataupun saran, silahkan dituliskan pada kolom komentar. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe, like, dan juga share agar channel ini dapat berkembang nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.